Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Setianingsih, mentor program Google Master Trainer level 1 batch 6. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau panduan pengerjaan tryout praktik minggu ketiga program GMT level 1 batch 6 ini, yaitu tentang Google Classroom. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung praktikan. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jangan lupa kita sambil praktikan juga ya Bapak Ibu, dan sambil dibuka bersama-sama untuk panduannya yang sudah disediakan di Google Classroom. Baik, ini untuk panduannya di Google Classroom ya Bapak Ibu. Kita akan membuat kelas, mengganti banner kelas, membuat tugas, dan lain sebagainya. Ya, baik, kita baca di sini panduannya di slide ke-10 ya. Bagaimana cara mengganti banner kelas di Google Classroom. Ya, pastikan Anda membuat classroom Anda sendiri. Di sini kita buat di classroom.google.com, klik buat classroom jika ada pilihan membuat kelas di classroom. Kemudian baca caranya di sini. Nah, ini sudah disediakan sebetulnya tutorialnya ya Bapak Ibu. Kemudian screenshot Anda mengganti banner classroom. Oke, kita akan ganti bannernya ya, bannernya seperti ini. Oke, kita langsung ke Google Chrome-nya ya Bapak Ibu. Di sini kita menuju ke 9 titik ajaib. Di sini kita klik, kemudian kita cari yang Google Classroom. Selanjutnya kita klik tanda plus ini, kita akan create class atau membuat kelas ya, bukan join class. Oke, kita create class, kemudian kita isi di sini, karena saya ngajar di SMA, berarti saya buat 11 IPS 1 misalkan. Kemudian sectionnya misalkan saya isi di sini English class karena saya mengajar bahasa Inggris. Dan untuk subjek, room, ini optional sih Bapak Ibu ya, silahkan mau diisi boleh atau enggak juga boleh. Kemudian kita klik create. Oke, masih loading. Kemudian kita mau ganti bannernya ya. Kita ganti banner berarti kita klik yang ini customize. Kemudian kita untuk ganti banner sebetulnya ada dua pilihan. Bisa kita upload foto, berarti kita mau mengupload gambar atau banner yang sudah kita desain sebelumnya, kemudian kita simpan di laptop, kemudian kita unggah ya. Kita juga bisa memilih pilihan banner yang sudah tersedia di sini. Ini defaultnya seperti ini ya. Kita pilih yang ini supaya sama persis dengan di panduan. Kemudian kita klik select class theme. Kemudian kita screenshot ya. Sudah selesai seperti ini. Langsung kita screenshot. Sudah sesuai dengan panduan. Oke. Kita screenshot. Copy ya. Kita copy, kemudian kita salin di slide tugas Bapak Ibu yang sudah tersedia di Google Classroom tentunya ya. Kemudian kalau lihat di panduan tadi ada tanda panahnya ya. Kalau misalkan sudah tersedia di slide Bapak Ibu berarti tidak usah buat. Tapi kalau misalkan belum tersedia berarti kita buat. Kita buat di sini yang shape. Kita pilih yang around ya. Klik. Kemudian kita buat di sini tanda panahnya untuk mencirikan kita untuk membuat untuk mengganti banner itu klik customize gitu ya. Terus kita ganti warna di sini. Klik, sudah selesai. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Kita lihat lagi di panduan. Di slide selanjutnya yaitu diminta untuk bagaimana cara menampilkan link ya, link Google Meet kelas di Google Classroom. Anda harus membuat kelas Anda sendiri, link Meet akan muncul di kelas yang Anda buat sendiri. Screenshot bergabung link Google Meet di Classroom. Oke, kita tadi sudah buat ya Classroom-nya, berarti kita ke Classroom lagi. Di sini kita save dulu yang ini tadi untuk mengganti banner. Kemudian untuk membuat atau menampilkan link Google Meet di Google Classroom. Nah, Bapak Ibu ini kemudahannya ya di Google Classroom. Tidak perlu membuat link lagi karena sudah tersedia di Google Classroom. Jadi ketika
kita mau melakukan virtual meeting atau pertemuan tatap muka bersama siswa, kita tinggal mengklik ini aja di sini, generate link. Ini tidak perlu mengganti-ganti link Meet dengan siswa, hanya kita tinggal mengumumkan kita akan Google Meet jam 8 pagi misalkan, anak-anak sudah ada linknya di sini. Nah, kita tinggal klik yang ini, visible to students, artinya dapat dilihat oleh siswa. Tinggal klik save. Nah, oke, sudah selesai. Tinggal kita screenshot. Biasanya saya untuk screenshotnya tinggal di klik aja print screen di keyboard yang sudah tersedia di laptop ya. Kemudian kita copy. Kemudian kita salin ke tugas kita. Nah, kita pastekan di sini. Setelah itu kita buat panahnya ya, karena tadi di panduan ada tanda panah. Kalau misalkan di slide Bapak Ibu sudah tersedia, maka tidak perlu buat panah. Kalau suruh membuat, berarti kita klik di sini ya. Oke, tadi di sini di panah berwarna merah, berarti kita ganti merah ya. Oke, supaya sama persis. Oke, klik gabung. Kalau settingan bahasa Indonesia berarti ini gabung ya, atau join kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dan ini sudah visible to students, sesuai dengan panduannya tadi dapat dilihat oleh siswa. Oke, sudah sama persis. Kemudian dilanjutkan ke berikutnya. Di sini kita diminta untuk bagaimana cara membuat tugas di classroom. Klik menu tugas kelas ya, kemudian klik buat. Kemudian buat tugas kelas, ketikkan tugas dengan format berikut, dengan format text bold. Oke, ini format teksnya bold, kemudian dilampirkan dengan akses buat salinan untuk semua siswa. Ini buat salinan untuk semua siswa. Kita melampirkan docs seperti ya, melampirkan satu dokumen. Kemudian akses buat salinan, set deadline-nya untuk bulan depan di sini ya, deadline, tenggat waktu, kemudian topiknya bab 1. Baik, langsung saja kita praktekkan. Ya, ini masih di Classroom, kita diminta untuk buat tugas. Berarti kita klik yang buat tugas di kelas ya. Kemudian kita klik yang create di sini, klik tanda plus, kemudian klik assignment. Setelah itu kita isi ya, kita isikan di sini judulnya tadi tugas pengumpulan foto, kita di sini ya, tugas pengumpulan foto. Kemudian di sini edit dokumen di bawah ini dan masukkan. Oke, kita enter. Kemudian tadi kan ada bulat-bulatnya ya, di sini bulat. Ini gambar foto profil. Kemudian enter. Gambar foto makanan kesukaan. Oke, kita blok semua, kemudian kita bold. Nah, ini sudah jadi bold ya, di hitam semua. Kemudian kita diminta melampirkan satu dokumen, berarti kita klik yang tanda plus aja, kemudian klik lagi yang dokumen, maka secara otomatis nanti setiap siswa akan mendapatkan satu dokumen seperti ini, dan mereka bisa mengeditnya ya. Kita kembali di sini. Kemudian tadi diminta untuk membuat salinan untuk semua siswa atau untuk setiap siswa. Berarti di sini kan masih student can view file. Nah, bagaimana caranya mereka bisa mengedit? Tapi setiap siswa itu nanti akan mendapatkan salinan. Nah, maka kita klik yang ini, make a copy for each students, atau buat salinan untuk setiap siswa. Kemudian tadi diminta untuk tenggat waktunya bulan depan ya. Due date-nya kita isi karena tanggal 21 Juni, bulan depan berarti 21 Juli. Untuk waktu kita bisa isi di sini ya. Ini waktunya opsional sih, tapi kita bisa isi di sini, klik. Oke, kita klik lepas aja. Kemudian untuk topik kita isi di sini create topik.
ya. Kita klik di sini, kita buat topiknya. Tadi topiknya yang diminta yaitu bab 1. Oke, sudah selesai, sudah sama persis dengan panduan. Oke, tinggal kita screenshot. Sudah, screenshot. Sip. Kemudian kita copy ya di tugas tadi, kita assign aja yang ininya ya, assign itu tugaskan. Oke, kita copy di sini di slide yang sudah tersedia ya, slide tugas Bapak Ibu. Oke, sudah sama dengan panduan. Kita lanjutkan ke panduan berikutnya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengundang guru dan siswa di Classroom. Screenshot Anda mengundang guru dengan email dan mengundang siswa via email atau link. Jadi kita bisa mengundang siswa itu via email atau via link juga ya. Oke, kita langsung saja kembali lagi ke Google Classroom yang sudah kita buat tadi. Kita ke Google Classroom, kita akan mengundang guru dan mengundang siswa. Berarti kita masuk ke sini, ke people atau orang ya. Kemudian klik tanda plus di sini untuk mengundang guru. Nah, karena kita akan memasukkan dengan mengundang dengan alamat email ya, maka kita ketikkan emailnya ya. Misalkan saya mau mengundang alamat email pribadi saya aja, misalkan di sini saya copy aja di sini ya. Oke, karena ini untuk percobaan aja, jadi saya mengundang dengan alamat email saya pribadi. Atau Bapak Ibu bisa mengundang sesama menti ya, atau mentornya bisa diundang, atau juga bisa seperti contoh di situ Steven ya, bisa kita undang juga ya, alamat email Steven. Nah, saran saya Bapak Ibu saling mengundang dengan sesama menti ya. Kemudian kita screenshot. Sudah selesai, kita hanya gini aja, gampang banget nih ya. Oke, kita screenshot. Kita salin ke slide penugasan. Oke, kemudian kita kembali lagi, kita invite, kemudian kita undang siswa tadi ya dengan link atau email. Kita klik di sini yang pas siswa, kemudian klik tanda plus, kemudian kita undang email, boleh email mentornya atau email sesama menti ya. Saya mengundang email saya pribadi aja karena ini untuk uji coba ya. Kemudian kita screenshot. Duh, ini gampang banget ya sebetulnya. Nah, kemudian kita copy, kita salin di sini ya. Nah, karena yang dimintakan ini mengundang guru, mengundang siswa. Kita atur aja sedemikian rupa supaya pas ya. Nah, supaya terlihat tampilannya pas gitu, tidak acak-acakan. Oke, sudah selesai. Kita baca lagi panduannya. Kita baca lagi panduannya. Selanjutnya bagaimana cara membagikan materi di Google Classroom. Oke. Klik menu tugas kelas ya, kita ke tugas kelas, klik buat materi, kemudian lampirkan. Nah, di sini ada 4 lampiran nih. Video, slides, PDF, link sebagai materi pembelajaran. Oke, seperti ini ya. Kita sebetulnya bisa sesuaikan sehingga harus sama persis human body, kemudian slide. Yang penting ada 4 materi ini ya. Simak materi berikut di sini perintahnya ya. Kemudian kita langsung menuju ke Google Classroom lagi. Ini kita klik invite saja. Kita ke classwork lagi atau tugas kelas, kemudian kita klik create. Kemudian karena tadi kita melampirkan materi, berarti kita pilih material di sini atau materi ya. Kemudian tadi di sini simak materi berikut perintahnya di sini ya. Simak materi berikut. Kalau saya biasanya di sini title itu judul materi, misalkan di sini teks prosedur misalkan, kemudian di sininya baru perintahnya silakan simak materi berikut ini gitu. Tapi silakan Bapak Ibu
kreasikan sendiri ya. Saya mengikuti yang ada di panduan nih, seperti ini kalau yang di panduan ya. Di title-nya tulis simak materi berikut, kemudian description-nya ada video, kemudian slides ya. Slides, kemudian PDF, dan link sebagai materi pembelajaran. Oke, kita masukkan pertama video dulu, video YouTube dulu. Kita bisa search ya, di sini bisa cari atau bisa juga kita masukkan linknya kalau kita sudah punya link. Saya misalkan mau mencoba, karena ini hanya untuk ujian praktek aja ya, saya misalkan mencari video saya sendiri. Ini sih. Kalau Bapak Ibu mau sama persis di situ human body, boleh human body ya. Oke, saya masukkan ini misalkan ya. Klik, kemudian di sini add video, tambahkan videonya. Oke, sudah ada video, kemudian selanjutnya yaitu slides, yang diminta yaitu slides. Berarti saya bisa upload sebetulnya ya, bisa juga dari Drive. Saya biasanya menyimpan materi-materi yang di Google Slide di Drive. Berarti kita klik Drive aja. Kita pilih yang Google Slides. Nah, ini Google Slides ya. Kita klik, ya, kemudian kita klik lagi, insert. Oke, sudah masuk yang Google Slides. Kemudian selanjutnya yaitu PDF ya. Kita diminta untuk masukkan PDF, bisa di-upload dari laptop ataupun yang sudah tersedia di Drive. Misalkan saya mau unggah aja dari laptop. Saya juga ya, kemudian browse. Nah, ini misalkan saya pilih yang dari slides, PDF nih ya. Nih misalkan, apa ya? Yang ini aja deh. Oke, saya klik. Ini masih mengunggah ya. Nah, ini sudah ada PDF. Kemudian berikutnya link ya, link. Kalau link misalkan Bapak Ibu punya blogs, punya website ya, atau link apa aja bisa dimasukkan di sini ya. Saya misalkan mau memasukkan rumah belajar, portal rumah belajar ya, link portal rumah belajar. Oke, yang mau saya pilih misalkan di sini tentang ada laboratorium maya di sini ya, ada sumber belajar. Misalkan saya mau masukkan di sini sumber belajar. Oke, masih loading ya. Sumber belajar, saya pilih, kita bisa pilih loh Bapak Ibu di sini, konten audio atau video. Kemudian tingkat pendidikannya apa? Saya paket A, SLB, PAUD, SD, ada semua di sini. Saya pilih SMA misalkan. Kemudian mata pelajarannya, untuk mata pelajaran saya aja deh, mata pelajaran bahasa Inggris. Nah ya, ada nggak? Nah, bahasa Inggris. Kita cari. Saya cari video saya yang sudah saya unggah di sini ya. Oke, misalkan yang ini ya. Ini video saya yang ada di sumber belajar di apa namanya? Di rumah belajar. Oke, kita salin linknya, kita copy. Kembali lagi ke classwork ya, karena tujuan kita mencari link di sini. Kita pastikan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mencari link blogs pembelajaran, misalkan Bapak Ibu ya. Silakan disesuaikan. Kemudian saya masukkan linknya. Oke, sudah selesai. Kemudian saya posting. Oke, kita klik di sini. Simak materi berikut ya, tadi kan. Ini ya yang kita masukkan. Oke, sudah sama persis dengan yang ada di
Panduan sudah ya, di sini ada post tuh ya, di panduan kan ada post. Kemudian simak materi berikut. Ada perintahnya di situ ada video, slides, PDF, kemudian link. Ini ya video YouTube, kemudian ada slide, Google Slides, ada PDF, kemudian ada link ya, link sumber belajar. Oke, kita screenshot saja langsung. Screenshot cukup dari sininya aja sesuai dengan perintahnya. Kita screenshot di sini. Oke, kita copy, kita salin ke slides penugasan. Oke, sudah sama dengan yang ada di panduan. Kita lanjutkan ke panduan berikutnya. Bagaimana cara memberi nilai di classroom? Ya, setelah tadi kita mengundang guru, mengundang siswa, kemudian di sini kita diminta untuk memberi nilai di classroom. Screenshot Anda memberi nilai ke 1 atau 2 siswa yang sudah Anda undang lengkap dengan komentar. Pastikan nilai tugas sudah Anda kembalikan ke siswa. Nah, kita harus perhatikan di sini boleh 1 atau 2 siswa saja, jadi cukup mengundang 1 teman atau 2 teman menti Bapak Ibu ya. Kemudian berikan komentar, kemudian diberikan nilai, kemudian kembalikan ke siswa. Berarti kita kembali lagi ke Google Classroom-nya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat di Google Classroom, tadi kan baru mengundang ya. Di sini kita baru mengundang siswa dan siswanya belum mengumpulkan tugas ya. Belum mengumpulkan tugasnya. Coba kita cek lagi ya. Berarti kita harus seolah-olah mengerjakan dulu, sudah mengumpulkan dulu tugasnya karena kita nggak bisa memberikan nilai di sini ya. Assign di sini belum mengumpulkan nih. Jadi kita kumpulkan dulu tugasnya ya. Saya masuk ke Google Classroom dengan akun yang berbeda sehingga bisa mengerjakan tugasnya. Nih, di sini ya tadi. Oke, di classwork. Masih loading. Oke, kita lihat di sini ini tugasnya tadi ya. Ini tugasnya supaya kita bisa dinilai. Seolah-olah ini sudah kita isi ya, tapi kita kumpulkan saja, kita hand in atau turn in atau serahkan ya, kita kumpulkan sehingga nanti di Google Classroom kita yang sebagai guru kita bisa menilai ya. Nah, ini sudah kita refresh. Nah, ini udah ada yang turn in, sudah ada yang mengumpulkan ya. Kita nilai di sini, kita nilai 100 misalkan. Kita nilai 100, kemudian kita kasih komentar juga. Komentarnya misalkan good job. Kemudian jangan lupa untuk return, untuk mengembalikan ya. Oke, ini kita kirim dulu. Kita kirim, kemudian kita kembalikan. Nah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa kita bisa screenshot ya. Sudah ada nilai yang dikembalikan, sudah ada komentar ya. Kita bisa screenshot di sini. Kita copy, paste di slide yang sudah disediakan. Nah, seperti itu. Kalau dicontoh, itu Bapak Ibu kan bisa lihat di situ nilainya banyak banget, muridnya banyak banget. Nah, Bapak Ibu misalkan mau sesama menti, mau mengundang, kemudian dikerjakan, dikumpulkan aja, kemudian Bapak Ibu nilai supaya terlihat banyak gitu ya, boleh seperti itu. Atau Bapak Ibu juga sebetulnya boleh men-screenshot tugas siswa, misalkan Bapak Ibu sudah pernah membuat nih Google Classroom ya. Seperti saya misalkan sudah membuat Google Classroom. Ini kelas saya biasanya seperti ini. Kemudian saya mau menggunakan yang ini misalkan. Ini yang ditugaskan ya.
Oke, nah misalkan seperti ini. Kita boleh juga seperti ini yang sudah kita nilai-nilai, kita kasih komentar ini ya. Kemudian kita screenshot. Nah, kita screenshot. Jadi apa namanya tuh? Oh, udah penuh gitu, banyak siswanya, komentarnya juga udah banyak ya gitu. Beda dengan tadi kan kelasnya dadakan baru kita buat gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu silakan kalau misalkan mau menggunakan classroom yang sudah pernah Bapak Ibu buat juga gitu. Menurut saran saya sih nggak apa-apa gitu ya. Waktu itu saya juga seperti itu. Jadi kita gunakan classroom yang sudah tersedia aja gitu. Yang penting kita tahu caranya bagaimana memberikan nilai dan memberikan komentar gitu pada tugas-tugas siswa kita. Jadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke panduan berikutnya. Setelah memberikan nilai, memberikan komentar, kemudian apalagi nih? Bagaimana cara ekspor nilai di Google Sheet ya. Screenshot Anda menyalin semua nilai ke Google Spreadsheet. Oke, jadi kita nanti akan menyalin nilai ya. Oke, setelah kita nilai, kemudian kita bagaimana caranya mengekspor nilai. Oke, tadi misalkan yang mana tuh? Nilai. Oke, kita yang ini ya. Yang ini ya, misalkan kita mau pakai yang ini karena ini banyak siswanya. Untuk mengekspor nilai kita klik yang ini. Kemudian yang ini. Diarahkan kursornya di sini. Kemudian print screen ya. Print screen kita print screen atau screenshot ya. Copy, kita salin di sini. Di Google Slide yang sudah tersedia di Google Classroom Bapak Ibu. Nah, gini ya. Nah, pastikan di sini kita klik yang ini ya untuk mengekspor nilai di Classroom ke Google Sheet ya. Copy all mark to Google Sheet ya. Ini kalau kita misalnya menggunakan Classroom yang sebelumnya sudah kita gunakan tentunya sehingga siswanya banyak ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Atau mau menggunakan Classroom yang baru saja kita buat juga boleh. Di sini tinggal kita klik yang ini, kemudian ditempatkan di sini. Silahkan Bapak Ibu maunya yang mana, mau yang baru saja dibuat juga boleh, ya, mau yang sudah pernah Bapak Ibu buat juga boleh. Yang penting Bapak Ibu tahu bagaimana caranya mengekspor nilai dari Classroom ke Google Sheet, gitu, ya. Kemudian ini di screenshot tentunya. Kalau mau pakai yang Google Classroom yang baru, ya, di screenshot. Kemudian disalin di sini. Tuh, ya. Oke. Kemudian kita ke slides atau ke panduan berikutnya. Ke panduan berikutnya yaitu tadi salin semua nilai atau ekspor semua nilai sudah. Kemudian kita bagaimana cara mengakses data nilai Classroom yang telah diekspor. Screenshot Anda mengakses data spreadsheet nilai. Jika nilai tidak nampak di sheet, Anda harus mengembalikan nilai terlebih dahulu. Oke, jadi pastikan kita sudah menilai kemudian dikembalikan ke siswa sehingga nanti akan muncul di sini. Kalau kita nilai terus belum dikembalikan nanti akan menjadi draft dan tidak muncul di sini. Dan kita harus mengulang lagi gitu tadi ya. Oke. Kita misalkan pakai yang ini karena misalkan udah banyak ya siswanya. Ini copy all mark to Google Sheet atau kalau settingannya bahasa Indonesia salin semua nilai ke Google Spreadsheet ya. Kita klik di sini. Kita tunggu. Oke, nah, oke sudah seperti ini kita print screen ya. Atau kita screenshot. Nah, sudah seperti ini kita salin.
Oke, sudah disalin, sudah selesai. Kalau Bapak Ibu mau pakai yang Google Classroom yang baru dibuat juga boleh. Ya biar sama, di sini kan siswanya baru 1 misalkan. Terus nilainya kok ini tiba-tiba ada banyak siswanya. Silahkan Bapak Ibu menggunakan Google Classroom yang baru aja nggak apa-apa karena cukup 1 atau 2 siswa. Kemudian yang ini juga ya untuk nilai misalkan mau yang ini aja yang di ekspor nilainya, tinggal klik copy all grades atau salin semua nilai ya. Masih loading ya, salin semua nilai. Nah, kalau ini kan baru sedikit, siswanya cuma 1, terus tugasnya juga 1. Sedangkan di contoh itu ada 2 kan, artinya harus membuat 2 tugas dulu, harus mengumpulkan dulu gitu. Nah, ini tinggal di screenshot aja gitu. Silakan. Tapi harus konsisten Bapak Ibu ya, mau yang siswanya 1 aja seperti ini atau yang banyak supaya ininya sama nih judulnya gitu. Ya, kemudian di-copy, disalin di sini. Di slides tugas Bapak Ibu tentunya. Oke. Nah, ya. Kalau ini kan nggak sama kan. Tuh ini kok banyak siswanya gitu kan. Ini sedikit. Jadi silakan ya maunya pakai yang mana gitu. Pilih salah satu tentunya jangan semuanya ya. Kita delete aja deh, kita hapus aja. Yang tadi kan ini siswanya yang banyak. Terus saya ini juga banyak nih apa namanya siswanya dan nilainya juga. Boleh pakai yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Yang penting Bapak Ibu tahu caranya bagaimana mengekspor nilai dari Google Classroom ke Google Sheet seperti itu. Kita lihat lagi panduannya, apakah masih ada yang tentang Google Classroom? Ya, nih ya, tentang Google Classroom. Sepertinya sudah selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah. Praktik tryout ya atau tryout praktik minggu ketiga ini sudah kita selesaikan. Dan Bapak Ibu bisa melanjutkan nanti untuk praktik yang minggu ketiga ini dengan materi yang lebih menarik lagi tentang Google Chrome ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tetap semangat dan semoga bisa mengerjakan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Saya cukupkan dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.